Shalom, Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Senin, Pekan Biasa ke-23, Bulan Kitab Suci Nasional 6 September 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus, kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Teresita Bella Osu dari Atambua. Selamat mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan berbicara secara jelas tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang lumpuh tangan kanannya. Yesus masuk ke dalam rumah ibadat untuk mengajar orang banyak yang selalu hadir di tempat itu. Dalam tradisi Yahudi, khususnya pada zaman Yesus, setiap anak laki-laki Yahudi yang telah menginjak usia dewasa dapat secara terbuka membaca bacaan-bacaan yang diberikan kepada mereka di dalam rumah ibadat, dan mereka memiliki hak untuk mengajar banyak orang sesuai dengan pengetahuan yang mereka terima. Yesus adalah seorang yang telah matang dan dewasa. Selain itu, dia juga adalah seorang Yahudi. Maka tidaklah mengherankan jika dia bisa membaca dan mengajar di rumah-rumah ibadat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, skenario keselamatan dalam perspektif penyembuhan dilanjutkan dengan sebuah debat antara Yesus dan orang banyak. Secara khusus ahli-ahli Taurat yang berada setiap hari di dalam rumah ibadat. Mereka mengamat-amati Yesus secara seksama dan melihat apa yang akan dilakukan Yesus terhadap orang yang lumpuh tangan kanannya. Yesus dan ahli-ahli Taurat berada pada masa yang sama, yaitu hari Sabat. Orang-orang Yahudi biasanya mengabdikan hari Sabat untuk tidak berbuat apa-apa, kecuali beribadah di dalam rumah ibadat, dan mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum Taurat, termasuk dalam hal ini menyelamatkan atau membantu orang-orang sakit. Yesus jelas mengetahui semuanya itu,
termasuk mengetahui apa yang dipikirkan oleh para ahli Taurat. Mereka ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Yesus terhadap orang yang lumpuh tangannya itu. Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Pertanyaan terbuka yang diberikan oleh Yesus terhadap orang banyak dan termasuk kepada para ahli Taurat itu adalah untuk menguji seberapa besar kesetiaan mereka dalam menjalankan hukum Taurat Musa dalam hubungan dengan hukum universal yang berlaku bagi semua orang. Yesus mau menyatakan cinta dan keselamatan yang melebihi hukum Musa, yang mana hukum itu sangat membatasi pola pikir orang-orang yang menjalankannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesadaran terbesar Yesus dalam konteks ini adalah keselamatan dan kebaikan orang-orang yang mencintai kehidupan. Yesus mau mengajarkan tentang kebaikan Allah yang besar terhadap semua orang tanpa memandang batas agama dan aturan yang ada di dalamnya. Yesus mau agar dalam konteks apapun kita berada, baik dan buruk keadaan kita saat ini, yang paling penting dan utama yaitu kebaikan bersama. Untuk itulah Yesus bertanya, berbuat baik atau berbuat jahat? Saya pikir bahwa kita semua yang ada di sini sekarang ini dan mereka yang berada bersama Yesus di dalam rumah ibadat itu akan menjawab dengan sangat jelas bahwa berbuat baik adalah kriteria utama bagi seorang manusia. Yesus mau agar kita melakukan hal itu, yakni berbuat baik. Tak ada cinta yang lebih besar selain cinta terhadap sesama yang adalah ciptaan Tuhan. Para lawan Yesus, secara khusus ahli-ahli Taurat, berada pada posisi yang bertentangan, yaitu memilih untuk tidak berbuat apa-apa pada hari Sabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terkadang dalam hidup sehari-hari ada dua kelompok yang bertentangan oleh karena hal-hal yang menjadi aturan tetap. Ada kelompok yang memilih untuk lebih fleksibel dengan aturan dan lebih terbuka dengan kesalahan yang dilakukan oleh anggota tertentu di dalam lingkungan sekitar kita. Maksudnya ialah bahwa mereka mau memaafkan orang yang melakukan kesalahan tanpa banyak bersungut-sungut. Mereka mau memaafkan kesalahan sesama dengan berdasarkan pada cinta kasih yang tulus. Dan kelompok lain ada yang lebih konservatif terhadap aturan, lebih keras dan lebih kaku dengan aturan yang ada. Setiap kesalahan yang dibuat oleh anggota patut diberi hukuman atas sanksi yang layak dengan kesalahan yang dia lakukan. Dan terkadang orang-orang seperti itulah yang lebih banyak menimbulkan masalah di dalam sebuah organisasi atau kelompok tertentu. Dengan sikap dan teladan mereka yang sangat keras terhadap aturan, maka kelompok atau organisasi tidak lagi menjadi tempat untuk berbagi maaf dan cinta. Malah sebaliknya, kelompok atau organisasi menjadi tempat yang angker dan menakutkan bagi anggota-anggota yang tidak terlalu memiliki otoritas. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ajakan moral dan spiritual untuk berbuat baik tidak hanya kita temukan dalam kata-kata, melainkan juga dalam tindakan nyata yang konkret. Misalnya, ketika kita melihat teman kita yang sakit di dalam komunitas atau dalam sebuah organisasi, atau orang setiap hari yang hidup bersama kita diundang untuk mengunjunginya, melihatnya,
menanyakan keadaannya. Misalnya, bagaimana kabar? Sudah sehatkah? Dan lain-lain. Mengantarkan air panas atau obat untuk dia. Kita tidak diajak untuk berbuat sebaliknya, yakni bersungut-sungut dan mengejeknya. Hai, kamu nih setiap hari sakit terus, makanya jangan terlalu banyak keluar, jangan terlalu banyak begadang, uang habis untuk membeli obat, dan lain-lain. Masih banyak persoalan lain yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Biasanya kita banyak mendengar hal ini, meski tidak secara langsung. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam konteks ini mau memberikan suatu cara dan jalan jelas, yakni prinsip cinta kasih yang merangkul semua orang tanpa terkecuali. Kerendahan hati dan sifat mau menerima apa yang ada adalah hal yang paling utama dalam hidup seorang Kristen. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesan utama Injil yang patut kita renungkan dan kita pegang setiap hari adalah mengamalkan cinta kasih, berbuat baik kepada siapa saja yang berada di sekitar kita tanpa memandang latar belakang. Termasuk dalam hal ini, kita diajak untuk memperhatikan dengan penuh cinta kasih saudara-saudari kita yang berada di sekitar kita. Semoga Tuhan membantu kita untuk lebih berani berbuat baik tanpa takut. Tuhan memberkati kita. Amin.